الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز المتقون جماعة rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang muslim yang telah Allah takdirkan, seorang hamba yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk memiliki agama yang mulia yang telah Allah takdirkan kepada dia, agama Islam yang mulia, agama yang agung, maka hendaknya dia bersyukur akan anugerah yang Allah berikan kepada seorang muslim tersebut. Karena Islam merupakan agama yang tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan Islam adalah agama yang tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Maka seorang penganut, seorang hamba yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama yang mulia ini, maka patut bagi dia untuk berbangga diri. Patut bagi dia untuk berbangga diri, membusungkan dada dia di hadapan orang-orang kafir. Bahwa Islam adalah agama yang tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Islam merupakan agama yang oleh pemiliknya dijadikan satu-satunya agama yang diterima saja. Tidak ada agama yang lain kecuali Islam yang diterima oleh pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam, bukan agama-agama yang lain. Maka ketika seorang ditakdirkan dia beragama Islam, menjadi seorang muslim, maka tidak ada kebanggaan lain kecuali kebanggaan dia telah masuk ke dalam agama tersebut, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut berbangga bagi seorang muslim. Sekali lagi, patut berbangga bagi seorang muslim karena dia telah menjadi seorang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Allah telah menjadikan atau menyebut kalian dari dulu seorang muslim, kaum muslimin, dan juga di dalam Al-Qur'an. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, ketika seorang menjadi seorang muslim, yang kalau kita hitung dari keseluruhan dunia kaum muslimin itu hanya sedikit saja. Sementara mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Hendaknya dia berpegang teguh ke dalam Islam itu lebih kuat lagi. Karena Islam adalah agama yang dibawa oleh satu makhluk yang paling mulia. Satu makhluk yang diabadikan sampai abad ini.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia adalah agama kebaikan. Dia agama yang penuh dengan kemudahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbud dini ilallahi al-hanafiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanifiyah dan yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Kita tinggal mengikuti contoh yang dari Nabi berikan kepada kita, tidak perlu membuat-buat alih agama. Sudah ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sekali lagi, Islam telah mulia dan orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh nabinya. Maka bagaimana mungkin seorang yang telah Allah muliakan, telah masuk ke dalam agama yang mulia, kemudian dia main-main dalam agamanya. Dia bermain-main dalam ibadahnya. Dia tidak berani mengorbankan dirinya untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Islam agama mulia, orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan umat yang masuk ke dalamnya adalah umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dalam rangka mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada tauhid, dan mencegah dari kemungkaran. Tidak ada agama yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran kecuali al-Islam. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang dari dulu telah Allah sebutkan, dari dulu telah Allah sebutkan dan dari dalam Al-Qur'anul Karim. Dan orang yang membawanya, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang teladan yang beliau begitu perhatian terhadap umatnya, yang beliau begitu besar merasakan bagaimana kepedihan umatnya dalam menyebarkan agama ini. Lihatlah bagaimana Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, yang beliau merasakan begitu berat penderitaan yang diderita oleh kalian, oleh umatnya, oleh para sahabatnya. Dan Nabi SAW sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagi seluruh umatnya. Dan beliau adalah orang yang begitu penyayang kepada umatnya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sosok teladan, sosok pemimpin yang begitu perhatian, begitu empati terhadap umatnya. Karena beliau yakin menyebarkan agama yang mulia ini. Dan orang-orang yang masuknya pun menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jangan pernah goyah memegang agama ini. Jangan pernah goyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah memegang Islam ini sampai hayat meninggalkan kita, sampai ajal datang kepada kita. Jangan pernah goyah sedikit pun. Kita bisa mengetahui betapa berkurangnya umat Islam saat ini di Indonesia. Dari asalnya 90% sekian menjadi sekarang 80% sekian. Ini artinya ada pergeseran. Ada sesuatu dari kaum muslimin ini, sehingga mereka berani keluar dari agama Islam ini dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Tidak kuat menerima musibah, menerima himpitan ekonomi dan himpitan lainnya, sehingga mereka berani keluar dari agama yang mulia ini,
yang telah distempel, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sebagai umat Islam adalah umat yang satu-satunya dirindukan oleh pemimpin kita. Tidak ada umat lain yang dirindukan oleh pemimpinnya. Kita dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah bertemu dengan kita. Tapi beliau begitu sangat merindukan bertemu dengan diri-diri kita. Nabi berpuluh-puluh abad yang lalu mengatakan wuditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Nabi punya keinginan bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan umatnya. Maka kata para sahabat yang mendengar itu, awalasna ikhwanuna ya Rasulullah. Bukankah kami saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, bal antum ashabi. Engkau bukan saudara-saudaraku, tapi engkau adalah sahabat-sahabatku. Lalu kata Nabi SAW, wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd. Sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka yang datang sesudah kalian. Artinya adalah kita, diri-diri kita yang masuk ke dalam Islam. Artinya adalah diri-diri kita yang menganut ajaran Islam yang dirindukan oleh Nabi SAW. Lalu para sahabat mengatakan, bagaimana engkau bisa mengenali saudara-saudaramu padahal engkau belum pernah bertemu? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya umatku akan datang dalam keadaan kaki, tangan, dan wajahnya bersinar karena tetesan dari air wudhu. Terlihat oleh Nabi mana umatnya, mana yang bukan umat Nabi SAW. Karena dia rajin berwudu, rajin melaksanakan sholat dan ibadah. Sehingga dari bermiliar-miliar umat, Nabi mengetahui mana umat beliau, mana umat-umat yang setia kepada beliau. Lalu Nabi mengatakan dalam akhirnya, ana faratukum alal khawd. Dan aku menunggu kalian di telagaku. Ini janji Nabi SAW. Pemimpin yang sejak dulu tidak mengenal kita. Tapi begitu perhatian kepada kita. Begitu menunggu kedatangan kita di Telaga Haud. Maka Islam yang dibawa oleh beliau, Islam yang masuk ke dalam diri-diri kita adalah agama yang begitu agung, begitu luhur yang jangan pernah kita lepaskan sedikit pun. Kita pertahankan sampai ajal datang menjemput diri kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Islam yang hadir dalam hati-hati kita adalah agama yang tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan seseorang, siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala, siapa saja dari hamba Allah dari dulu sampai sekarang yang dia mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima. Bahkan orang yang mencarinya, orang yang keluar dari Islam, dia mencari agama selain Islam, dia menjadi orang-orang yang begitu merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat datang bermacam-macam amal. Ada amalan salat, puasa, dan amal-amal yang lainnya datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana salat, ana siyam, dan yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan anta ala khairin, kamu di atas kebaikan. Begitu juga datang Islam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala anta ala khairin, kamu di atas kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita keluar Islam hanya gara-gara makanan Indomie. Jangan pernah kita keluar dari Islam hanya karena beras 5 kilo. Apapun kondisi yang melanda diri-diri kita, itulah yang terbaik bagi diri kita di sisi Allah nantinya.
Dan ketahuilah, ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kitalah umat yang pertama kali akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jangan sampai kemuliaan, kebanggaan ini tercoreng. Kita lihat bagaimana kaum muslimin begitu datang perayaan-perayaan kaum kufar, begitu datang perayaan-perayaan orang-orang yang di luar Islam, begitu euforia mereka, begitu senang mereka. Dari mulai hal terkecil sampai hal terbesar mereka meramaikannya. Tidak terbersit dalam hati mereka bahwa mereka itu adalah berada di agama yang paling mulia. Padahal Nabi kita SAW mengatakan, la tattaba'unna sanana man kana qablakum dhira'an bi dhira'in, shibran bi shibran, dhira'an bi dhira'in. Kalian pasti akan mengikuti umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk ke lubang dob. Binatang yang ada di gurun pasir yang semacam biawak yang kecil. Sampai mereka masuk ke dalam lubang dob. Niscaya kalian akan mengikutinya. Ini janji Nabi SAW. Dan sekarang bagaimana kita saksikan? Begitu banyak kaum muslimin yang telah Allah muliakan. Namun mereka dengan rela, sukarela meramaikan perayaan pesta mereka, keagamaan mereka. Bahkan tidak sedikit dai-dai dalam agama ini mengatakan bolehnya mengucapkan selamat ini, bolehnya mengucapkan selamat itu. Semua agama sama, wahdatul adyan. Waliyadzubillah. Padahal Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Maka jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jangan korbankan agama kita hanya demi membakar jagung di malam perayaan-perayaan mereka. Jangan sampai kita menyaksikan ramainya petasan demi meramaikan perayaan-perayaan mereka. Kita sudah menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tergadaikan dengan hal-hal yang sepele. Kita ini umat yang sedikit. Kita ini umat yang kalau kita hitung hanya sekian persennya di dunia ini. Maka jadikan sedikitnya kita menjadi umat yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam tertancap kuat di hati kita sehingga kita tidak mau melepaskannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk meniti jalan ini hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.